Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita kembali bertemu dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, ya, pemirsa, Polda Sumut masih terus meningkatkan keamanan dengan menambah jumlah personil pasca penyerangan pos piket oleh terduga komplotan jaringan terduga ISIS di Mapolda Sumut minggu kemarin. Namun pengamanan ini tidak mengurangi proses pelayanan kepada masyarakat. Pasca penyerangan pos jaga di markas Komando Polda Sumatera Utara pada Minggu pagi lalu, Polda Sumut terus melakukan peningkatan pengamanan secara terus-menerus tanpa adanya batas waktu. Menurut Kapolda Irjen Pol Riko Amelja Daniel, peningkatan pengamanan ini dilakukan dengan menambah personil di sejumlah titik rawan seperti pos polisi dan objek-objek vital yang ada di Sumatera Utara. Hal itu juga dilakukan dengan tidak mengurangi proses pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan pengamanan ini juga menurut Kapolda tidak ada batas waktu dan terus melakukan evaluasi sekaligus supervisi terhadap sistem keamanan di jajaran Polda Sumatera Utara, baik terhadap personil dan markas-markas kepolisian di bawah jajarannya. Berikutnya untuk peningkatan keamanan, pasti kita akan terus lakukan peningkatan keamanan. Terus, tidak ada batas waktunya. Ya, tidak ada batas waktunya. Kita akan terus-menerus lakukan evaluasi, ya, sekaligus supervisi terhadap sistem keamanan yang ada di jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara, baik terhadap personil, baik terhadap asrama-asrama polisi, apalagi terhadap markas-markas komando. Kejadian teror yang terjadi di Sumatera Utara membuktikan bahwa para teroris ingin memperlihatkan keberadaan mereka di Sumatera Utara. Namun menurut polisi, peningkatan pengamanan yang dilakukan saat ini tidak mengurangi proses pelayanan terhadap masyarakat. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Iya, tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Medan akan segera melakukan otopsi jenazah terduga teroris Hardial Ramadan yang tewas ditembak petugas saat terjadi penyerangan di markas Polda Sumatera Utara. Sementara pihak keluarga tersangka hingga kini belum ada yang tampak datang ke rumah sakit. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rina Sariginting. Menurutnya, tim dokter Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan akan melakukan otopsi terhadap jenazah tersangka. Hardial Ramadan merupakan salah satu terduga teroris yang tewas ditembak saat melakukan penyerangan di pos polisi markas Polda Sumut yang menewaskan seorang petugas kepolisian pada Minggu dini hari lalu. Usai menjalani otopsi dan identifikasi oleh tim dokter, nantinya jasad terduga teroris ini akan diserahkan kepada pihak keluarganya dengan mencari alamat rumah orang tua tersangka. Hari ini rencana dilakukan otopsi terhadap salah satu pelaku yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tentu nanti setelah selesai otopsi, sudah selesai semua proses identifikasi dan pemeriksaan, akan dihubungi ke pihak keluarga untuk dikembalikan. Hingga Selasa siang kemarin, pihak kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka teroris yang terlibat dalam aksi teror penyerangan markas Polda Sumatera Utara ini. Identitas keempatnya masing-masing Hardial Ramadan yang tewas ditembak, Sawaludin Pakpahan sebagai otak pelaku penyerangan, Henry alias Boboy, dan terakhir FP yang berperan membantu merencanakan penyerangan. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Sementara itu, setelah meringkus 2 pelaku utama penyerangan pos polisi Polda Sumatera Utara Minggu dini hari lalu, tim Densus 88 akhirnya berhasil menangkap satu persatu pelaku lainnya di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, satu diantaranya FPY yang ditangkap Senin malam lalu di kawasan Kecamatan Medan Kota. Jumlah pelaku penyerangan yang dilakukan jaringan teroris ke Mapolda Sumatera Utara kini bertambah menjadi 4 orang.
Sebelumnya, tim Densus 88 Mabes Polri telah menangkap 3 tersangka anggota teroris, salah satu diantaranya tewas ditembak di lokasi kejadian bernama Hardial Ramadan. Tersangka FP, 32 tahun, warga Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap pada Senin malam lalu di salah satu lokasi yang masih dirahasiakan polisi di kawasan Medan Kota. Tersangka FP berperan ikut membantu tersangka merencanakan penyerangan ke markas Polda Sumatera Utara. Tersangka ditangkap atas keterangan tersangka Syawaludin Pakpahan dan Henry alias Boboy yang terlebih dahulu ditangkap petugas Densus 88 Mabes Polri. Penangkapan terhadap para terduga teroris yang diduga terlibat dalam penyerangan dan teror di markas Polda Sumatera Utara terus dilakukan. Pada malam sebelumnya, salah satu rumah keluarga terduga teroris, Hardial Ramadan di Jalan Makmur, Kecamatan Percut Setuan, digerebek tim Densus 88 Mabes Polri dibantu Polda Sumatera Utara. Sampai hari ini memang 12 saksi yang masih dalam pemeriksaan dan kemarin itu tambah 1 pelaku, ditambah 1 yang menjadi tersangka. Jadi yang sebelumnya itu 3, tambah 1 lagi TSK-nya FPY dengan inisial FPY, usia 32 tahun. Jadi total keseluruhan para pelaku berapa orang? 4 orang. Penggerebekan di kediaman keluarga terduga teroris tersebut sempat membuat terkejut warga sekitar yang mengaku tak menyangka ada seorang warga yang terlibat dalam jaringan teroris dan ikut dalam penyerangan markas Polda Sumut. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Papan bunga bela sungkawa penuhi Mapoldasu. Tangkis akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam program Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa, setelah sempat menjalani pemeriksaan oleh tim Densus 88, istri Syawaludin Pakpahan, tersangka teror di markas Komando Polda Sumatera Utara Minggu dini hari lalu, akhirnya diizinkan pulang ke rumahnya di Jalan Pelajar Timur, Gang Kecil, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Aktivitas kediaman tersangka kini sudah tampak berjalan normal. Di rumah yang sempat dipasangi garis polisi ini, sudah tampak beberapa pakaian terlihat dijemur di depan rumah. Dan bahkan suara anak-anak yang sedang bermain juga terdengar dari depan rumah. Namun istri Syawaludin Pakpahan, Masni Damanik maupun anak-anaknya juga masih tampak tidak mau keluar menjumpai awak media yang berusaha meminta wawancara. Sementara tetangga pelaku penyerangan pos jaga Mapoldasu membenarkan kalau istri dan anak tersangka yang sebelumnya diperiksa polisi sudah dipulangkan pada pukul 3 sore pada Senin 26 Juni kemarin. Istri tersangka juga sudah mendatangi para tetangganya dan meminta permohonan maaf atas perbuatan sang suami. Dia nyamperin kami di si ngumpul-ngumpul situ kan, minta maaf. Jadi saya nggak tahu menahu lah Nek, jangan dibenci kami ya Nek gitu. Yang bilang itu siapa Nek namanya? Yang bilang? Semua bilang kayak gitu. Bilang kayak gitu. Anak-anaknya sama mamanya pun gitu. Oh. Jangan dikucilkan kami ya Nek, jangan dibenci kami nggak tahu apa-apa. Sejauh ini Polda Sumatera Utara masih terus melakukan peningkatan pengamanan dengan menambah jumlah personel polisi yang bertugas di sejumlah tempat yang dianggap vital seperti pos polisi dengan menggunakan senjata lengkap. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Sementara itu, sebanyak 500 papan bunga berisi ucapan bela sungkawa hingga kini juga memenuhi markas Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, kilometer 10,5 nomor 60 Medan. Tidak hanya di halaman Mapoldasu, ratusan papan bunga ini juga tampak berjejer di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Medan Tanjung Morawa sepanjang 2 km. Selain papan bunga dari sejumlah masyarakat dan pejabat di Sumatera Utara, sebagian dari papan bunga tersebut diketahui berasal dari negara tetangga, antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, ratusan papan bunga itu membanjiri Mapolda Sumut sejak Senin pekan lalu.
Selain dari warga Sumut, papan bunga itu juga diketahui berasal dari sejumlah negara tetangga. Ya, dari kemarin pagi memang papan bunga kiriman dari berbagai elemen masyarakat, dari tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian pihak pemerintahan, TNI Polri. Dari kemarin pagi datang terus membanjiri Polda Sumatera Utara. Di halaman sudah penuh dan saat ini masih terus berdatangan dan dilakukan pemasangan dijejer di sepanjang jalan SM Raja. Saya lihat di situ juga ada beberapa papan bunga dari negara sahabat seperti dari Singapura, dari Timur Leste, ya. Banyaknya papan bunga yang dikirim masyarakat ini membuktikan bahwa warga Sumut tidak mentolerir dan mengutuk keras tindakan para teroris dan mendukung polisi mengusut tuntas kasus ini. Selain dipenuhi papan bunga, pengawalan di Mapolda juga terlihat semakin diperketat. Dari 14 personil BRIMOB yang biasanya disiagakan, saat ini personil BRIMOB yang disiagakan ditambah menjadi 49 personil dan ditempatkan di 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar Mapolda Sumut. Dari Medan, Aminur Rasyid memberitakan. Pemirsa, Tangkis akan kembali dengan informasi kriminal lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, berdalih kesulitan ekonomi guna memenuhi kebutuhan 8 orang anaknya, seorang ayah tega menjadi kurir narkoba jenis pil ekstasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria warga Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ini kini harus menjalani pemeriksaan di kantor BNN Binjai. AG warga Jalan Gunung Agung, Kelurahan Binjai Estat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Selasa sore, ditangkap anggota BNN Kota Binjai dari lokasi hiburan malam di kawasan Kecamatan Binjai Selatan. Tersangka AG langsung digiring ke kantor BNN Binjai di Jalan Jenderal Gatot Subroto Binjai untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan tersangka AG, petugas BNN mengamankan barang bukti narkoba berupa 40 butir dan kartu identitas tersangka. Tersangka AG mengaku nekat berprofesi sebagai kurir narkoba karena kesulitan ekonomi dan harus memenuhi kebutuhan 8 orang anaknya. Jadi abang dapat upah berapa kalau ini langsung dijual? 25.000 bang. Kenapa abang mau bawanya? Terpaksa bang. Kenapa? Terpaksa gimana? Karena tahu ekonomi bang. Ekonomi abang sehari-hari kerja apa? Moco-moco bang. Kepala BNN Kota Binjai AKBP Haji Safwan Hayat menyebutkan penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan tersangka. Dan alhamdulillah kami menangkap salah satu kategori pengedar yang mana dari barang yang kami sita lebih kurang 40 butir pil ekstasi. Ini kami kembangkan terus. Kalau kita berbicara permasalahan hukuman di sini baginya kita akan kenakan 112, 114 yang diperkirakan bisa sampai mencapai 20 tahun ancaman hukumannya. Dan ini cukup berat sekali. Kita tidak main-main. Kemudian kami juga di Binjai dalam hal penindakan pemberantasan narkoba, kami tidak pernah main-main dalam hal ini. Siapa yang ingin coba-coba, maka BNN Binjai akan melibas semuanya. Setelah mengamankan tersangka AG yang mengaku sebagai kurir, tim BNN Kota Binjai masih melakukan pencarian terhadap tersangka pemilik barang haram ini. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung memberitakan. Ya, libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan sebagian keluarga narapidana untuk datang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Binjai. Suasana haru tampak terlihat saat para warga binaan saling bermaaf-maafan dengan sesama narapidana dan keluarga mereka yang datang menjenguk. Beginilah suasana lapas kelas 2A Kota Binjai yang ramai didatangi para pengunjung yang ingin mengunjungi sanak famili mereka yang kini tengah menjalani masa hukuman. Pihak lapas mengaku harus menambah jumlah personil untuk mengamankan ramainya pembesuk yang jumlahnya jauh mengalami peningkatan dari hari biasanya yang berlangsung sejak hari pertama hingga hari ketiga Lebaran.
Untuk dapat masuk ke dalam lapas, pengunjung harus menunjukkan identitas diri dan diperiksa bawaannya serta mendapat stempel khusus tamu. Hal ini dilakukan pihak pengamanan lapas agar tidak ada warga binaan yang mempergunakan kesempatan melarikan diri di saat ramainya kunjungan. Senangnya ini yang datang keluarga siapa aja, Pak? Istri, anak. Perasaan Abang gimana? Puas ya. Tapi nggak mau kemari lagi ya Bang nanti ya? Mudah-mudahan ya ini yang dekat ya Bang? pertama ini yang terakhir lah Bang. Pihak lapas kelas 2 A Binjai menyediakan tempat khusus bagi tamu warga binaan selama hari Lebaran. Selain menyediakan tempat khusus, warga binaan dan tamu juga mendapat hiburan band dan personil yang berasal dari warga binaan Lapas Binjai. Terima kasih untuk pengamanan di warga binaan di Lapas Binjai. Itu kita tambah ya, dari staf kita turunkan untuk menjaga. Selama ini 6 orang cuma menjaga, sekarang lebih kurang 13 orang menjaga. Nah, khususnya hari Lebaran pertama, selama ini kan ada napi dan tahanan. Sekarang untuk hari Minggu diberikan kesempatan napi dan tahanan untuk berkunjung pas hari Minggu. Tapi Senin sudah napi, untuk Selasa sudah tahanan. Diperkirakan kunjungan tamu ke Lapas 2A Binjai akan terus ramai hingga hari Minggu mendatang. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung memberitakan. Dan berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangki Sore ini. Ingat, tayangan kriminal bukan untuk dicontoh tetapi menjadikan kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ainul Syadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.